Gusmi adalah panggilan akrab dari Kiai Haji Hamim Jazuli, putra Kiai Haji Jazuli dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri. Cerita-cerita ganjil dan karomah yang dimiliki Gusmi telah menyebar luas di masyarakat sebagaimana masyhurnya sosok Gusmi. Sebagai pribadi yang tergolong kontroversial namun memiliki ketinggian spiritual yang tidak diragukan. Informasi-informasi tentang Gusmi menjadi semacam legenda di masyarakat, sehingga terkadang memunculkan mitos dan kultus terhadap kiai yang semasa hidupnya nyentrik dan dikenal sebagai seorang waliullah itu. Mantan Presiden RI keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang sangat akrab dan menaruh hormat dengan Gusmi pernah mengisahkan kejadian menarik tentang Gusmi. Di beranda sebuah surau di Tambak, Mojo, Ploso Kediri, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur berhasil menemui Gusmi. Tadinya sebelum sampai di surau itu, Gus Dur membuntuti mobil yang ditumpangi Gusmi dari kejauhan. Setelah membelok ke barat dan kemudian ke utara melalui jalan paralel, akhirnya mobil itu berhenti di depan surau itu. Dan ketika Gus Dur sampai di surau itu, Gusmi sudah meninggalkan mobilnya, sudah berada di dalam surau. Dari beranda surau, Gusmi menunjuk sebidang tanah yang bersebelahan dengan pekerangan surau. Di situ nanti Kiai Ahmad akan dimakamkan. Demikian juga saya, dan nantinya sampeyan, kata Gusmi kepada Gus Dur. Dikatakan Gusmi, tanah itu sengaja dibelinya untuk pemakaman para penghafal Al-Quran. Tentu saja Gus Dur mengatakan kepadanya bahwa dirinya bukanlah penghafal Al-Quran. Kemudian Gusmi menjawab, bagaimanapun Gus Dur harus dikuburkan di situ. Dan belakangan diketahui bahwa Kiai Ahmad yang dimaksud oleh Gusmi dalam pesannya kepada Gus Dur itu adalah Kiai Haji Ahmad Siddiq, mantan Rois Am PBNU yang juga pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Jember. Kabar akan berpulangnya Kiai Haji Ahmad Siddiq bahkan dikemukakan oleh Gusmi kepada Gus Dur sebulan sebelum Kiai Haji Ahmad Siddiq wafat. Waktu itu Gusmi memberi isyarat kepada Gus Dur agar NU mempersiapkan calon Rois Am baru. Padahal waktu itu Kiai Ahmad Siddiq masih menjabat Rois Am dan belum meninggal dunia. Hal-hal seperti itulah yang seringkali dijadikan bukti oleh banyak orang bahwa Kiai Haji Hamim Jazuli atau Gusmi adalah seseorang dengan kemampuan supranatural. Kemampuan supranatural Kiai Haji Hamim Jazuli itu dalam istilah eskatologi orang pesantren disebut khariqul adat atau keanehan-keanehan. Dengan bermacam-macam keanehan yang dimilikinya, Gusmi lalu memperoleh status orang keramat. Banyak kesaktian yang ditempelkan kepada reputasinya. Mau banyak rezeki, datang memperoleh berkahnya. Ingin naik pangkat, harus didukung olehnya. Mau beribadah haji, harus mendapat doanya. Mau gampang jodoh, minta pasangan kepadanya. Dan demikian seterusnya. Semasa hidupnya, Gusmi dikenal sebagai kiai nyeleneh yang sangat khariqul adat. Banyak orang berbondong-bondong memadati acara keagamaan yang dilangsungkan Gusmi. Semaan yang diselenggarakan di mana-mana selalu penuh sesak oleh para jamaah yang datang dari berbagai penjuru. Dari pagi, para jamaah bersabar mendengar bacaan Al-Quran demi dapat mengamini doa yang dibacakan oleh Gusmi. Selain mengharap doa, tentu saja juga menanti siraman jiwa berupa mau'idhah hasanah dari kiai karismatik ini. Padahal sang kiai sendiri sepagian itu masih tidur setelah begadang semalam suntuk. Kiai Haji Abdurrahman Wahid menyebut Gusmi sebagai seorang manusia yang menempuh dua pola kehidupan sekaligus. Kehidupan tradisional orang pesantren dan gebiarnya kehidupan dunia hiburan modern.
seperti mendatangi tempat-tempat diskotik dan nightclub. Apakah hal ini kontradiktif? Tentu tidak, sebab di kedua tempat itu Gusmi memiliki peran yang sama. Dia memberi kesejukan kepada jiwa yang gersang, memberikan harapan kepada mereka yang putus asa, menghibur mereka yang bersedih, menyantuni mereka yang lemah, dan mengajak semua kepada kebaikan, mengajak semua untuk bertaubat. Semasa hidupnya, Gusmi memang dikenal misterius, bahkan juga oleh keluarganya sendiri. Hal seperti ini juga tampak sejak kecil. Konon ketika masih mondok di Lirboyo, Gusmi dititipkan kepada Kiai Mahrus Ali. Dasar anak aneh, Gusmi malah jualan jamu. Bahkan Gusdin, yaitu kakak Gusmi, selama hampir 2 tahun tidak pernah bertemu dengan adiknya yang misterius itu. Itulah Gusmi, sosok seorang kiai yang nyeleneh namun memiliki banyak karomah. Demikian kisah kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.